Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari untuk membuka suasana panas ini kita berlatih menghafalkan talbiyah ya. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari untuk membuka suasana panas ini kita berlatih menghafalkan talbiyah ya. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dikumpulkan di rumah Allah Masjid Jami Al-Ikhlas Perumdam dalam rangka bimbingan manasik haji ya. Yang ini adalah yang kedua. Yang pertama sudah kita laksanakan di Masjid Al-Ihsan, yang saya sudah menjelaskan tentang hubungan antara haji dengan rukun-rukun Islam yang lain ya, terutama rukun Islam yang pertama ya, karena kita ketahui bahwa rukun Islam ada 5 ya. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, membayar zakat. Yang keempat adalah wa tasumu Ramadan, berpuasa Ramadan. Insyaallah kita 3 bulan lagi nih Ramadan ya. Wa tuhajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah. Dan saya sudah jelaskan tentang hubungan antara rukun yang pertama dengan semua rukun, terutama haji ya.
Ada nggak hubungan antara syahadat dengan sholat? Ada, ya. Justru sholat 5 waktu itu mengulang-ulang kalimat syahadat. Contohnya waktu tahiyat, ya, waktu tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, waktu tahiyat. Tahiyat ada 2 kan, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Terutama yang sholatnya 4 kan Bu. Kalau sholatnya 4 kan tahiyatnya 2, ya, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Jadi kalau yang sholatnya 4 berarti syahadatnya 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kalau yang sholatnya 2 rakaat seperti subuh berarti syahadatnya sekali, ya. Nah berarti 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9. 9 kali kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau ada yang bertanya apa hubungannya sholat dengan syahadat? Oh, hubungannya erat. Justru sholat itu mengulangi syahadat 9 kali. 9 kali. Subuh 1, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, 9 kali. Membaca 2 kalimat syahadat. Bahkan kalimat azan itu kan isinya syahadat semua, ya, kalimat azan itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan syahadat kan? Nah, diulang 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat juga, ya, diulang 2 kali, ya. Kemudian pas selesai mau azan juga ditutup lagi, ya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah kan isi kalimat syahadat kan, la ilaha illallah, ya. Jadi kalau sholat dengan syahadat itu erat sekali hubungannya, ya. Nah, kalau puasa hubungannya dengan syahadat tidak langsung. Maksudnya tidak langsung begini. Ya, puasa kan ibadah, bukan mengerjakan kan. Puasa itu bukan mengerjakan, tapi malah meninggalkan, ya kan? Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan suami istri, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi puasa ini termasuk istimewa, ya, karena puasa itu tidak dikerjakan, tapi malah ditinggalkan, yaitu nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri. Nah, itu lebih ke arah penguatan nafas jiwa, ya. Bagaimana supaya jiwa kita bersih, bagaimana supaya jiwa kita takwa, ya. Karena tujuan daripada puasa itu kan la'allakum tattaqun, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa tujuannya supaya takwa. Nah, takwa merupakan realisasi dari la ilaha illallah, ya. Kemarin sudah kita bahas kan, tidak cukup kita hanya mengakui, oh saya percaya ada Tuhan, ya cukup seperti itu, ya cukup, ya. Oh saya yakin yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengedarkan matahari, yang menundukkan matahari, bulan, bintang Allah, nggak cukup. Tapi pertanyaannya adalah, yang kamu sembah siapa? Yang kamu ibadahi siapa? Kamu bersyukur pada siapa? Kamu tunduk kepada siapa? Kamu taat kepada siapa? Kamu takwa kepada siapa? Nah itu. Itulah makna dari la ilaha illallah. Nah jadi puasa itu bertujuan membentuk takwa. Sedangkan takwa adalah pengamalan dari la ilaha illallah. Nah, jadi ada hubungannya. Tapi hubungannya nggak langsung. Nggak langsung. Kalau sholat kan hubungannya langsung. Asyhadu an la ilaha illallah, ya kan langsung kan, kalimat azan kan langsung. Tapi kalau puasa hubungannya tidak langsung. Nah zakat sama dengan puasa, ya hubungannya tidak langsung. Zakat itu membersihkan dan mensucikan
harta. Bagaimana supaya diri kita bersih dan suci? Apa bedanya bersih dan suci? Beda. Kalau bersih berarti badan, ya, atau harta lah, harta atau badan, ya, bersih. Sedangkan suci adalah bagaimana supaya jiwa kita bersih dari sifat kikir, bakhil. Jadi untuk membersihkan kotoran hati atau kotoran jiwa yang bernama kikir atau bakhil atau pelit. Nah, itu kan kotoran tuh, harus disucikan. Nah, membersihkannya dengan zakat. Jadi dengan zakat kita membersihkan jiwa, ya, sehingga sifat kikir, sifat pelit, sifat bakhil hilang. Membersihkan harta, sehingga harta kita betul-betul yang kita makan adalah harta yang halal. Mengapa demikian? Karena hak fakir miskin sudah kita keluarkan, ya. Karena di dalam harta yang kita peroleh, Bapak Ibu sekalian, harta yang kita peroleh, di situ ada hak orang lain, ya. Jumlahnya nggak banyak, cuma 2,5%. Tapi 2,5% itu kalau kita makan, kalau kita ambil, kita makan, itu jadinya kita makan harta haram. Ya, makanya harta kita harus diambil 2,5%, berikan kepada yang berhak, ya. Fakir, miskin, ghorim itu yang terlilit hutang, ya. Sabilillah itu untuk para pejuang, para mujahid dan para ahli dakwah, itu sabilillah. Kemudian ibnu sabil. Nah, ibnu sabil ini nggak sama dengan sabilillah. Kalau sabilillah itu pejuang. Kalau ibnu sabil itu musafir. Sama-sama ada sabilnya, ya, jangan keliru. Sama-sama ada sabilnya. Jadi musafir. Musafir itu orang yang bepergian, ya, bepergian. Tentu bepergiannya yang bagus, ya, Bu. Bepergiannya yang bagus. Bepergian silaturahmi, bepergian mencari rezeki yang halal, bepergian mau menuntut ilmu, ya. Nah, selama bepergian kemudian ternyata di jalan kecopetan, nggak punya uang. Nah, itu berhak mendapatkan zakat. Berhak. Itu namanya ibnu sabil. Ya, kemudian untuk membebaskan budak. Nah, alhamdulillah di Indonesia tidak ada budak, kan, Bu? Ya, nggak ada budak. Jadi mungkin itu lewatin. Kemudian untuk amil. Amil itu siapa? Amil itu pengelola zakat, ya, yang bekerja sepanjang tahun, tiap hari, pagi, sore, siang, malam memikirkan zakat. Namanya amil. Amil tidak sama dengan panitia, tidak sama. Kalau panitia nggak dapat bagian, Kalau panitia kan kerjanya sejam 2 jam, ya kan? Itu namanya panitia. Tapi kalau amil sepanjang tahun, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Satu lagi mu'allaf, ya. Mu'allaf yaitu untuk melembutkan hati orang-orang yang baru saja masuk Islam supaya hatinya lembut. Nah, kalau hatinya lembut kan maka dia Islamnya tambah mantap, kan. Wih, enak ya jadi orang Islam, dapat bagian. Nah, itu namanya mu'alaf, ya. Tapi kalau kayak bapak-bapak yang sudah Islam dari kecil, nggak usah, nggak perlu. Bapak bukan mu'alaf, ibu juga bukan. Ini yang baru masuk Islam, ya, yang masih goncang gini, kan. Mana diusir keluarganya, dibenci keluarganya, diputus hubungannya oleh keluarganya, diputus ekonominya, diputus kiriman uangnya, pokoknya putus semua. Nah, kan goncang, kan, goncang. Nah, pada saat goncang, sini, kamu dapat bagian zakat. Nah, ya, oke. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Haji sudah kita terangkan kemarin, ya, bahwa di dalam haji full dengan unsur-unsur tauhid,
full dengan unsur-unsur la ilaha illallah ya. Contohnya yaitu ketika kita mulai dari tawaf ya, kemudian sa'i, kemudian di Arafah ya. Setelah tawaf kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas dua-duanya berbicara tentang tauhid, tentang la ilaha illallah ya. Kemudian doa yang paling panjang yaitu doa ketika sa'i ya. Sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu doanya agak sedikit panjang. Tapi sekali lagi itu hukumnya sunnah membaca doa yang panjang itu ya. Kalau bapak-bapak bisa pegang catatan ya, pegang catatan begini dibaca lebih baik ya. Makanya ya kalau bisa kita semua tidak buta huruf Al-Quran ya, sehingga ada catatan kertas, ada tulisan Arabnya kita bisa baca ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Nah, itu bacanya kayak gitu. Diulang-ulang terus ya. Nanti kita waktu praktek bareng-bareng lah ya, waktu praktek. Demikian juga di Padang Arafah. Di Padang Arafah juga bahasanya seperti itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga full dengan kalimat la ilaha illallah ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, insya Allah kalau kita paham bahwa ibadah haji dalam rangka mengagungkan Allah, dalam rangka membesarkan Allah, dalam rangka mentauhidkan Allah, dalam rangka menumpahkan rasa syukur kita kepada Allah ya. Apalagi kalimat talbiyah kan Pak ya, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya semua puji-pujian, semua nikmat adalah kepunyaan Allah, kerajaan kepunyaan Allah. Sehingga ketika kita sadar, loh, kok saya sudah setua ini, sudah sebesar ini adalah nikmat Allah ya. Apalagi Allah mengizinkan kita bisa berhaji ke tanah suci. Banyak orang kaya tapi nggak bisa ke tanah suci. Banyak orang kaya, jutaan orang kaya, tapi tidak bisa ke tanah suci. Kok Bapak Ibu bisa? Nikmat Allah ya. Nikmat Allah. Nikmat Allah itu nggak bisa dihitung, jumlahnya unlimited. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Sangat banyak nikmat Allah ya. Mulai nikmat kesehatan ya. Nikmat kesehatan ini kalau dirinci mahal bener Bu harganya ya. Nikmat otak, nikmat kulit, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat tenggorokan, nikmat paru-paru, nikmat jantung. Itu kalau dihitung semua kita nggak sanggup menghitungnya. Nikmat empedu itu kelihatannya remeh kan empedu, tapi kalau ada batu empedu, masya Allah, badan kita bisa kuning semua badan kita. Tubuh kita itu kuning, nggak merah lagi kayak gini, nggak merah karena empedunya rusak. Jadi semuanya itu nikmat. Ada empedu, ada pankreas, ada usus 12 jari, ada lambung, ada usus halus, usus besar. Masya Allah, itu nikmat semua. Yang nikmat kesehatan ini yang jarang diingat-ingat. Orang bayangin nikmat itu emas kilo, nikmat. Kesehatan lupa ya.
Padahal kesehatan yang paling mahal. Ya coba hitung aja. Kulit kalau apa namanya, korengan, jerawatan atau apalah namanya lah ya, kanker kulit atau kudis, korengan nggak sembuh-sembuh, itu kalau diobati dengan dokter spesialis lama itu sembuhnya. Sekali ke dokter spesialis, periksanya saja meriksa gini 200.000, baru meriksa begini ya, pakai kaca pembesar. Kan dokter spesialis kulit kan pakainya kaca ya, kaca pembesar. Dah, terus bikin resep dia. Nah, berapa dok? 200. Terus bang lihat aja gini, ya, nggak dia apa-apain. Coba buka, ya udah, itu. Ya memang yang mahal ilmunya, memang, ya. Jadi belum resep obatnya kan, nanti ke apotek Enggal dan lain-lain, mahal. Nah, jadi syukurilah nikmat kesehatan, ya. Maka di dalam haji ini yang diutamakan kesehatan dulu, Mas ya. Istitoah, ya. Istitoah itu artinya kelayakan untuk terbang, berangkat. Jadi ya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ando lah ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berangkat. Amin. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah haji dan keutamaannya. Kita bahas tentang orang-orang yang di akhirat menyesal, ya. Kalau kita menyesal di dunia masih bisa diperbaiki, Bu. Kita menyesal di dunia masih bisa diperbaiki. Misalnya seorang mahasiswa tahu-tahu ujian nilainya 30. Nyesel aku. Kenapa nilaiku 30? Menyesal. Tapi bisa diperbaiki. Menghadap dosen, Pak, kalau ada remedial ujian perbaikan, saya mau belajar lagi. Tolong ya Pak. Ya, ujian perbaikan tahu-tahu dapat 80. 80 tambah 30 110. 110 bagi 2 55, lulus. Ya, 55 itu lulus. Nilai 55 itu lulus. C, ya. Nah, nyesal di dunia masih bisa diperbaiki, ya. Baik itu nyesal gara-gara terjun ke dunia narkoba, tapi kalau bisa janganlah. Narkoba ini agak berat penyembuhannya. Narkoba itu agak berat, sebab itu kecanduan, ya, kecanduan, apa namanya, ya kecanduan lah, itu agak berat, pengobatannya agak berat. Menyesal karena merokok, menyesal karena lulus waktu mudanya minum-minuman keras, waktu mudanya judi, ya. Nah, masih bisa diperbaiki kalau masih di dunia, masih bisa diperbaiki. Dengan apa? Taubatan nasuha, bertobat nasuha. Tapi kalau sudah di alam akhirat nyesal, sudah gak ada gunanya, ya. Sudah di akhirat baru, ya Allah, saya pengen hidup lagi di dunia sejam aja. Ya dunianya udah gak ada, dunianya udah digulung habis oleh Allah. Sudah masuk ke babak berikutnya yaitu alam akhirat. Gak bisa lagi minta kembali. Nah, jadi menyesal di akhirat gak ada obatnya, ya. Nah, jangan sampai kita menyesal di akhirat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Artinya, dan belanjakanlah atau infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Enggak semua, enggak, sebagian aja, sebagian kita infakkan, kita sedekahkan sebelum datang kematian, ya. Jadi kayak yang namanya sedekah, infak, nolong anak yatim, nolong orang miskin itu sebelum kita mati. Jangan pas kita mati, jangan. Sudah nggak bisa lagi, sudah nggak berguna lagi. Walaupun 1 M, 1 miliar, tapi pas kita mau mati nggak bisa. Jadi sebelum kita wafat. Kapan? Ya sekarang, ya.
Mari kita bersedekah, mari kita berinfak untuk orang-orang yang perlu kita bantu. Fakir miskin, janda-janda miskin, anak yang banyak, yatim piatu, kemudian untuk pembangunan sarana dakwah, pembangunan masjid dan lain-lain. Jadi intinya sebelum datang kematian ya, kepada salah seorang di antara kamu. Sebab kalau sudah kematian udah nggak bisa lagi, Bu. Ya, pada saat kematian nanti dia bilang gini, ya Rabbku, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Ya. Jadi kalau sudah malaikat maut sudah di depan, kemudian ya Allah, tolong saya jangan mati sekarang. Sejam lagi aja mati ya, sejam lagi. Saya mau sedekah, saya mau jadi orang soleh, saya mau ke masjid, saya mau ngaji. Itu udah nggak diterima lagi. Ya. Sebab yang sah untuk beramal adalah sebelum kematian. Malaikat maut sudah di depan kita, ya tentu malaikat maut itu serem, Bu. Ya, nggak mungkin lah seganteng AHY gitu, nggak mungkin. Ya, atau seganteng Purbaya itu nggak mungkin. Pasti malaikat maut itu serem, Bu, serem. Nah, jangan sampai kita mau dicabut nyawanya kemudian minta protes ke Allah. Ya Allah, minta waktu sejam lagi. Jangan sekarang, jangan. Sejam lagi. Saya mau sedekah, saya mau wakaf, saya segala macam. Nah, itu nggak bisa. Itu malaikat sudah di depan kita. Apalagi kalau sudah masuk ke alam kubur, alam barzah, apalagi sudah di padang mahsyar, itu sudah tidak bisa lagi. Nah, jadi supaya kita tidak menyesal di akhirat, maka mari kita renungi beberapa sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan haji dan umroh. Ya, salah satunya an Aisyah, dari Siti Aisyah Ummul Mukminin, ibu-ibunya orang beriman, radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau, Siti Aisyah, ya, istri Nabi. Annaha qalat, bahwasanya Siti Aisyah itu berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, naral jihad afdalul amal. Saya melihat, saya memperhatikan bahwa jihad, ya, jihad berperang di jalan Allah merupakan amal yang paling utama, paling top. Afdalul amal yang paling top. Afalan mujahidu, mengapa kami kaum wanita, kami kaum hawa kok tidak wajib berperang, tidak wajib berjihad? Qala, jawab baginda Rasulullah SAW menjawab, ya, lah, nggak usah, perempuan nggak usah jihad, nggak usah perang, nggak usah. Kinna afdolal jihad hajjul mabrur, hajjul mabrur. Akan tetapi bagi kamu jihad yang paling baik adalah haji yang mabrur. Ya, jadi kalau ibu-ibu bisa mendapatkan haji yang mabrur, itu nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Ya, amalan yang paling top bagi laki-laki. Ya. Jadi ini ceritanya Siti Aisyah itu dalam tanda kutip iri positif, iri tapi positif, ya. Ya Allah, ya Rasulullah, enak ya bapak-bapak punya amaliyah yang paling top, yaitu jihad fisabilillah. Kenapa kami enggak, kaum hawa ibu-ibu? Kata Rasulullah, enggak usah. Kamu cukup haji yang mabrur. Ya, kalau kamu haji yang mabrur sama dengan laki-laki berjihad. Nah, jadi dari sini jelas bahwa haji yang mabrur luar biasa. Pahalanya setara sama dengan laki-laki yang berperang di jalan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah, ya, Abu Hurairah, sahabat Nabi yang berinteraksi dengan Nabi nggak terlalu lama, tapi hafalannya luar biasa, Bu. Otaknya, hafalannya itu luar biasa, cepat
cepat hafal Abi Hurairah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan dia radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, su'ila itu ada ditanya, ya. Oleh seseorang ditanya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, ayyul a'mali afdol. Amal apa yang paling afdol? Amal apa yang paling top, yang paling utama, paling tinggi nilainya? Amal apa? Qala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah menjawab, imanum billahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah amal yang paling top, paling tinggi. Nah, alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu sudah beriman semua kan kepada Allah dan Rasul. Berarti sudah dapat, ya, sudah dapat ini. Summa madza? Kemudian apa lagi? Apa lagi setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya? Apa lagi? Ya Rasulullah, bertanya lelaki itu. Qala jihadun fi sabilillah, yaitu kamu berjihad di jalan Allah. Jadi berjihad di jalan Allah memiliki kedudukan ranking 2. Ya, ranking 2. Ranking 1 iman. Ya, ranking 2 berjihad di jalan Allah. Qila summa madza? Kemudian bertanya lagi. Ya. Para sahabat itu rata-rata bertanya itu 3 kali, Bu. Apa meneh? Apa meneh? Apa lagi? Apa lagi? Qala, jawab baginda Rasulullah SAW, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa memperoleh haji yang mabrur, apalagi sudah beriman kan, sudah beriman, maka luar biasa. Nah, maka tujuan manasik ini adalah membimbing, mengarahkan agar kita memperoleh haji yang mabrur. Jadi manasik itu tujuannya nggak tinggi-tinggi, nggak muluk-muluk, nggak. Ya, pokoknya haji yang mabrur aja. Nah, tentu haji yang mabrur banyak komponennya, banyak penyebabnya, ya. Pertama, harta yang dipakai untuk berangkat adalah harta yang halal, ya, bukan hasil korupsi, bukan hasil nyopet, bukan hasil mencekik orang, ya. Hartanya betul-betul nabung habis kerja, atau mungkin ada warisan dari orang tua. Warisan itu halal loh, Bu, halal, ya. Ya. Jadi banyak. Kemudian niat haji harus lurus, Bu, Pak. Jangan sampai niat haji itu keliru. Awas, ya. Jangan sampai niatnya ingin gagah-gagahan, ingin ngesok di kampung. Ternyata sekampung ini cuma saya yang berangkat haji, yang lain belum. Nah, itu namanya ujub, ya. Ujub itu nanti sejengkal lagi sombong, ya. Ujub itu artinya kagum dengan diri sendiri. Itu naudzubillah. Niat luruskan, saya mau ibadah, titik. Saya mau ibadah, ya. Kemudian yang ketiga, ibadahlah yang benar. Ibadahlah yang benar, yaitu mencontoh, mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jarene, katanya, jangan. Nggak boleh katanya. Harus tahu dalilnya. Oh, kenapa kita perlu melontar jumroh? Karena itu dilakukan oleh Rasulullah, melontar jumroh. Oh, kenapa kita memotong kambingnya pada saat tanggal 10, 11, 12, 13. Ya, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, jadi memotong kambing dam tidak pada saat sebelum tanggal 10, tidak sebelum tanggal 10, harus sudah masuk hari raya Idul Adha, ya. Tanggal 10 boleh, tanggal 11 boleh, 12 boleh, 13 boleh. Karena di dalam haji ini bapak-bapak, ibu-ibu diwajibkan untuk memotong
dam. Dam itu artinya darah, ya. Memotong kambing, ya. Karena kambing dipotong kan keluar darah kan. Nah, itu makanya namanya dam. Dam itu kalau kita buka kamus, apa sih arti dam? Dam itu darah, ya, darah. Jadi memotong dam itu artinya menumpahkan darah, yaitu darah kambing, ya, dipotong. Itu bagi kita semua yang haji tamattu itu wajib, ya. Nah, kapan memotongnya? 10, 11, 12, 13. Tinggal pilih aja. Tinggal pilih, 10 boleh, 11 boleh, 12 boleh, 13. Jangan sebelum, ya. Baru datang ke Mekah, baru umroh, sudah motong kambing, motong dam. Nah, itu tidak ada contohnya dari Nabi. Nah, jadi haji yang mabrur itu hartanya halal, kemudian niatnya lurus, kemudian cara hajinya benar. Nah, nanti insya Allah pulang dari tanah suci, pulang haji, kita akan berubah total, ya, akan betul-betul terjadi revolusi, berubah jiwa dan mentalnya, berubah. Tadinya malas ke masjid, rajin ke masjid. Tadinya sholatnya asal-asalan, sekarang sholatnya awal waktu. 10 menit sebelum azan sudah wudhu, sudah ke masjid, gelar sajadah, sholat tahiyatul masjid sambil nunggu azan, ya. Tadinya nggak pernah ngaji, sekarang ngaji. Habis maghrib pegang Quran, habis maghrib pegang Quran, atau habis subuh pegang Quran, ngaji, ya. Tadinya belum pernah sedekah atau infak, sekarang pulang haji itu nyari orang yang membutuhkan. Siapa sih yang perlu bantuan saya? Kasih. Itulah haji yang mabrur, ya. Sholatnya tambah baik, baca Qurannya tambah baik, sedekah infaknya tambah baik, dan menolong orang tidak hitung-hitungan, ya. Oh, kalau saya ngasih 100, berarti uang saya nggak 1 juta dong, menjadi 900. Sayang, nggak hitung-hitungan, keluar aja, pasti diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti diganti, ya. Nah, jadi itu ya haji yang mabrur, ya. Itu cita-cita kita, Pak. Cita-cita saya, Mas Ando, dan semuanya, ya. Dan itulah yang diniatkan oleh almarhum Bapak Syahbri sama Ibu, itu ingin supaya kaum muslimin itu jangan sampai hajinya asal-asalan. Kalau hajinya asal-asalan, asal numpak motor mabur, kapal terbang, sampai Mekah, kemudian belonjo, habis itu pulang, hajinya entah diterima Allah atau tidak, kita nggak tahu. Jadi jangan asal, ya. Nah, maka KBIH An-Namirah berusaha untuk mendekati sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, masih dari sahabat Nabi, yaitu Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam qol, jadi Nabi bersabda, qol al umratu ilal umrati, dari satu umroh ke umroh berikutnya. Ini masalah umroh, ya, masalah umroh. Dari satu umroh ke umroh berikutnya, kafaratun, sebagai kafarat. Apa itu kafarat? Kafarat itu artinya penghapus dosa. Penghapus dosa. Tip X, ya, tip X, atau untuk menghapuskan dosa-dosa kita. 5 bainahuma, di antara 2 umroh itu, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu pernah umroh tahun 2020, ya, 2020 umroh, kemudian umroh lagi 2023. Nah, dosa-dosa Bapak Ibu dari tahun 2020 sampai 2023 itu diampuni, ya. Jadi antara satu umroh dengan umroh berikutnya itu dihapuskan dosa kita, dan yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Loh, Ustadz, kok nggak dosa besar? Dosa besar itu kalau baru bisa terhapus dengan umroh,
maka orang-orang yang miskin akan sedih. Aduh, aku dosanya besar nih. Habis judi, habis membunuh, habis mabuk, habis berzina. Baru bisa dihapus kalau umroh. Alangkah sedihnya orang-orang miskin. Sedih dong. Ya, makanya dosa besar itu cara menghapusnya bukan dengan ini, bukan. Dosa besar cara menghapusnya dengan taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha yaitu dengan menyesal, mohon ampun kepada Allah, menangis, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, itulah taubatan nasuha. Jadi yang dimaksud dengan penghapus dosa ini adalah dosa kecil. Sebab dosa kecil kita itu miliaran, Bu, Pak. Dosa kecil kita itu banyak. Dosa mata, dosa hati, ya, dosa tangan, dosa kaki, banyak sekali. Dosa telinga, dosa hidung, ya. Dosa itu ya contohnya kita mencium sesuatu yang dilarang, ya. Bukan istrinya sendiri dicium, nah, itu nggak boleh, ya. Itu dosa hidung. Dosa tangan, megang-megang perempuan yang bukan istrinya, itu termasuk dosa tangan. Kata Nabi, lebih baik kepalaku ditusuk, ya. Lebih baik kepalaku ditusuk dengan besi yang panas daripada aku harus bersentuhan tangan dengan kulit yang bukan mahram, ya. Jadi dosa kecil kita banyak sekali, ya. Maka cara menghapusnya umroh, ya. Kalau umroh kan langsung hilang, ya, langsung hilang dosa-dosa kecil kita. Penebus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur. Jadi ternyata hadis ini berisi dua. Satu umroh, dua haji. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ya. Jadi kalau haji mabrur dijamin surga, dijamin. Ya. Makanya sekarang kita yang jadi masalah, jangan hanya haji. Jangan hanya haji, tapi usahakan memperoleh haji mabrur. Nah, itulah topik kita, memperoleh haji mabrur. Sebab dijamin oleh Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari, dia surga, ya. Maka inilah pentingnya untuk berhati-hati dan serius di dalam manasik, ya. Yang berikutnya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khairud doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa, ya. Kalau orang Cilacap dia nggak bisa bilang doa, bilangnya donga, ya. Sebaik-baik donga itu Cilacap itu. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Hari Arafah itu apa? Hari Arafah itu ketika jamaah haji wukuf di padang Arafah. Itulah hari Arafah, ya. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, maka di saat wukuf nanti Bapak Ibu sekalian, di saat puncak haji, ya, puncak haji itu Arafah. Itu betul-betul diusahakan kita fit dan sehat dan tidak keluyuran dan tidak kontak-kontak dengan manusia, ya. Fit, sehat, tidak keluyuran, jalan-jalan, selfie, enggak. Terus hubungan dengan manusia sementara, ya. Jadi ketika sudah mau masuk Arafah, Bapak Ibu telepon sama yang di Bandar Lampung. Nah, ini Ibu sama Bapak mau wukuf. Kamu jangan telepon-telepon dulu, ya. Sementara putus dulu. Nanti kamu nunggu kabar dari Bapak dan Ibu. Jadi putus dulu hubungan dengan Bandar Lampung, putus. Supaya apa? Supaya kita full, hati kita langsung kepada Allah, ya. Supaya hati kita langsung ke langit, Pak. Di Arafah nanti. Karena itu doa yang terbaik, ya. Jadi doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya nitip doa kepada Bapak Ibu, nitip doa, ya. Saya nitip doa
semoga dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi doa saya itu aja. Saya tidak minta minta mobil apa itu namanya, Alphard atau Rubicon, enggak. Saya minta Bapak Ibu mendoakan saya agar dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Catat Pak, catat biar nggak lupa, ya. Mau nggak mendoakan saya Pak, Bu? Mau kan? Karena itu termasuk doa yang terbagus. Khairud doa yaumi Arafah, ya. Maka supaya doa kita betul-betul tembus ke langit, usahakan di hari Arafah itu yang wukuf itu dari zuhur sampai maghrib, ya, cuma 5 jam. Wukuf itu dari zuhur sampai maghrib cuma 5 jam. 5 jam apa 6 jam lah, ya, 5 jam. Maka jangan sampai waktunya disia-siakan. Yang berikutnya, qalat Aisyah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin aksara. Siti Aisyah istri Nabi telah berkata, ya. Ini dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat telah berkata, Aisyah tuh Siti Aisyah, inna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad SAW, qala telah bersabda. Nabi telah bersabda, ma min yaumin, tidak ada hari, ya, ma itu artinya tidak, ya, ma itu artinya tidak. Ma min yaumin, tidak ada hari, aksaro, yang lebih besar, yang lebih banyak, min ayyuqtiqallahu fi abdan, di mana pada hari itu adalah Allah membebaskan manusia minar, dari api neraka, ya, min yaumi Arafah, dibandingkan dengan hari Arafah, ya. Jadi hari Arafah itu di samping doanya top, yang ayat yang di atas itu, yang di atas kan doa kan, yang di atas ini kan doa, ya kan, ya, doa yaumi Arafah. Yang di bawah ini bukan doa, ya, tapi ya doa juga, tapi yang ditekankan di sini, yu'tiqallah, Allah membebaskan manusia dari api neraka, ya. Allah membebaskan manusia bebas dari api neraka. Nah, kapan pembebasan manusia dari api neraka? Itu yang terbanyak yaitu di hari Arafah. Jadi di hari Arafah Ando bebas dari api neraka, Nurdin bebas dari api neraka, ini bebas dari api neraka. Nah, jadi terbanyak manusia dibebaskan dari api neraka adalah di hari Arafah. Terbanyak, ya. Artinya sebenarnya di hari lain ada, tapi yang terbanyak adalah di hari Arafah, ya. Yang terbanyak adalah di hari Arafah, ya. Aksaru ini kan artinya lebih banyak, ya, lebih banyak. Di bulan Ramadan juga ada itqum minan nar, ada di bulan Ramadan. Tapi yang paling top ini, yang paling top, ya, yaitu hari Arafah. Jadi hari Arafah itu di samping memang doanya itu makbul, juga Allah membebaskan terbanyak manusia dari siksa api neraka. Nah, maka ketika Bapak Ibu di Arafah nanti, Bapak Ibu ngomong begini, ya Allah, sesuai dengan sabda Nabi-Mu bahwa hari ini adalah hari sebanyak-banyaknya manusia dibebaskan dari api neraka. Tolong ya Allah, catat nama saya ya Allah, tolong ya Allah. Nah, minta benar-benar, betul-betul minta supaya kita dibebaskan dari api neraka, sehingga nanti di hari kiamat nanti kita diperiksa ala kadarnya oleh Allah, habis itu blus ke surga, ya. Kalau yang diperiksa jelimet, teliti, dihisap, iki HP-mu skondi,
iki laptopmu sekondi, sepatumu sekondi, duitmu dari mana, penghasilanmu setiap bulan 10 juta dari mana. Kalau kita diperiksa jelimet pasti masuk neraka, pasti. Ya, ada yang korupsi, ada yang nipu, ada yang menzalimi, ya pasti masuk neraka. Nah, tapi kalau hisabnya itu ringan, set plus surga. Nah, kalau kita ingin seperti itu, maka nanti di Arafah kita minta benar-benar, ya Allah, sesuai dengan sabda Nabi-Mu bahwa hari ini adalah hari yang terbanyak Engkau membebaskan manusia dari api neraka. Tolong ya Allah, masukkan saya, ya Allah, masukkan saya ke dalam daftar orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya, jadi begitu Pak ya. Itu hebatnya hari Arafah. Maka puncak haji itu ya Arafah itu. Ya. Puncak haji itu ya Arafah. Doanya manjur, kemudian manusia diselamatkan dari api neraka. Siapa manusia yang diselamatkan dari api neraka? Ya manusia yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ya. Nah, insya Allah kita termasuk ya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, kalau kita ini dibaca ya waktu di Arafah, apalagi sambil menangis, itu udah beres ya. Sambil meneteskan air mata, ya Allah, tolong ya Allah, saya nggak kuat ke neraka ya Allah, saya nggak sanggup ya Allah, tolong ya Allah, saya dibebaskan dari api neraka. Seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi-Mu ya Allah, Nabi-Mu yang suci, Nabi-Mu yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil menangis ya. Nah, itu tadi fadilah keutamaan tentang haji ya dan umroh. Bisa menghapuskan dosa. Kemudian sebenarnya masih ada lagi nih, tapi saya sampaikan aja pakai lisan ya. Lagi bahwa siapa yang hajinya bisa meninggalkan perbuatan keji dan rofas ya, perbuatan keji dan fala rofasa wala fusuqa wala jidal ya, menghindarkan perbuatan rofas, kemudian jidal, perang mulut, kemudian perbuatan fasik, maka dia seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya. Maka dia seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya. Kalau baru dilahirkan oleh ibunya, kira-kira bawa dosa enggak? Baru dilahirkan sama ibunya, enggak kan? Nah itu. Jadi itu ada satu riwayat lagi ya. Artinya orang yang hajinya benar dan selama haji berusaha meninggalkan hal-hal yang merusak haji, sama dengan puasa juga ada kan Bu? Ada nggak hal-hal yang merusak puasa? Ada, misalnya nonton film-film yang nggak keruan. Bulan puasa karena nunggu waktu sore, kok lama ya berbukanya? Nonton aja. Yang ditonton yang kayak gitu-gitu. Nah, itu merusak puasa. Ya, merusak puasa. Kemudian bulan puasa ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk, banting meja, melototin orang. Nah, maka puasanya rusak. Ya. Nah, haji itu juga begitu sama. Haji juga sama. Ada yang merusak haji. Ya. Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Ya. Perkataan dan perbuatan porno, ya. Perkataan dan perbuatan porno, kemudian kemaksiatan, ya, berbuat maksiat di tanah suci, berbuat maksiat di Mekah, berbuat maksiat di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, ya. Kemudian jidal itu berantem, perang mulut, eyel-eyelan, otot-ototan. Nah, biasanya yang suka perang mulut itu suami istri. Ya, maka sebenarnya haji suami istri itu ada enaknya ada enggaknya. Ya, haji suami istri itu ada enaknya ada enggaknya. Enaknya apa?
enaknya ya kalau sudah selesai bisa cari hotel. Ya namanya kamar barokah lah namanya itu. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya berantem, ya berantem perang mulut. Nah makanya bapak-bapak yang suami istri berangkat, tolong dijaga mulutnya, ya mulutnya dijaga, jangan sampai jidal, ya. Jangan sampai apa eyel-eyelan, otot-ototan, sampai uratnya itu manteng tahu nggak manteng, sampai uratnya tegang itu. Kamu ini, wah berantem, itu merusak haji. Nah kalau begitu tidak berlaku hadis itu bahwa kamu akan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, nggak berlaku itu nggak berlaku. Kalau kita ingin supaya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, maka hajinya harus menghindarkan hal-hal yang merusak haji. Perkataan perbuatan porno, perang mulut, kemudian perbuatan dosa dan maksiat. Ya di sana berbuat maksiat itu gampang Bu. Orang namanya laki perempuan campur, laki perempuan kan campur berjuta-juta itu. Mana seluruh dunia lagi, banyak yang ganteng, banyak yang cantik. Kalau sambil haji sambil melirik-lirik gini, ya malah meliriknya nggak berhenti, cantik banget ini ya. Rusak itu, rusak hajinya, ya makanya masa bodoh lah, mau orang Pakistan, mau orang India, mau orang Turki, mau orang Palestina, mau cantiknya kayak siapa, pokoknya nggak usah dipelototin, ya kita mendingan ngaji, baca Quran, sholat, ya karena itu nanti akan merusak. Nah ini ancaman untuk yang nggak mau haji nih Bu, ya. Orang yang kaya, tapi suruh berangkat haji nggak mau. Alasannya, aduh saya ini lagi bikin Indomaret ini. Saya lagi bikin ruko banyak betul, mau saya sewakan. Satu ruko sewanya 50 juta. Saya punya 5 ruko, berarti 250 juta. Ya. Dia sudah kaya tapi nggak mau haji. Ya, alasannya macam-macam lah. Alasannya masih takut. Aku nggak mau lah haji sekarang, aku masih kotor ini. Aku masih kotor, nggak mau haji sekarang. Nah itu nanti diancam oleh Allah. Pertama dalam surat Ali Imran 96-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan wajib bagi manusia untuk berhaji karena Allah. Wajib atas manusia, ya, wajib atas manusia berhaji ke Baitullah karena Allah, ya, untuk Allah, karena Allah. Inilah uniknya bahasa Arab Bu. Bahasa Arab itu dengan bahasa Indonesia beda. Cara menerjemahkannya begitu. Dari tengah dulu menerjemahkannya. Wajib bagi manusia yang berhaji ke Baitullah, berhajinya karena Allah, ya, berhajinya karena Allah. Man istata'a, bagi siapa yang mempunyai kemampuan, ya, man istata'a itu kemampuan, mampu. Ilaihi sabila, yaitu mampu menuju perjalanan ke Baitullah, mampu. Mampunya ini ya bawa duit, punya kendaraan, ya. Boleh nggak berhaji pakai kendaraan pribadi? Boleh, asal siap nanti nyemplung laut, ya. Kendaraan pribadi kan nggak bisa terbang, ya. Nah, maka kita pinjam kendaraan orang lain namanya Garuda atau Saudia, ya, Saudi Arabia Airlines. Wa man kafaro, barang siapa yang emoh, ya, nggak mau haji. Oh saya nggak mau haji dulu. Saya ini masih kotor, saya haji nanti ya kalau udah tua, udah bungkuk, udah batuk-batuk, udah pakai tongkat, ya, baru haji, ya. Itu kan cara berpikir yang picik. Haji itu justru masih segar, masih gagah, umur 40-50 haji. Jangan nunggu bungkuk begini, batuk-batuk kayak saya, jangan nunggu batuk-batuk.
Wa man kafara, barang siapa yang kafir enggak mau haji, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan seluruh makhluk. Allah tidak butuh makhluk. Ya, seluruh makhluk aja Allah nggak butuh, apalagi hanya satu makhluk Allah nggak butuh. Nah, kalau kita dicuekin sama Allah, ngeri Bu. Ya, kalau kita dicuekin sama Allah ngeri. Kita dicuekin mertua saja ngeri kan? Mertua gua nyuekin gua itu ya, nggak ditegur, nggak disapa, boro-boro dikasih motor, boro-boro dikasih mobil, disapa aja enggak. Kita dicuekin mertua aja kita sedih, dicuekin mertua, apalagi dicuekin sama Allah. Ghaniyun, ghaniyun itu artinya Allah nggak butuh, nggak butuh. Anil alamin, seluruh alam, seluruh manusia, ya, seluruh makhluk. Alamin itu kan makhluk Pak. Allah nggak butuh dengan makhluk, ya. Apalagi makhluk yang satu ini, yang suruh haji nggak mau, nggak butuh, nggak butuh, ya. Berarti dicuekin sama Allah. Nah, itulah ancaman bagi orang-orang yang kaya tapi tidak mau berhaji, dicuekin Allah, ya. Nah, kemudian dari Umar bin Khattab nih, Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua. Khalifah kedua, beliau berkata, demi Allah, ya, demi Allah, sumpah, aku berkeinginan, aku bermaksud beringinan untuk membuat ketetapan, membuat SK, impres, instruksi presiden di semua daerah, ya, dari Sabang sampai Merauke, kalau presidennya Indonesia, ya, bahwa barang siapa yang kaya dan sudah wajib haji, kaya wajib haji, ya, namun tidak melaksanakannya, tidak mau berhaji, aku akan mewajibkan ia membayar jizyah atau upeti atau pajak. Jizyah, upeti, garis miring, pajak. Jadi orang Islam di zaman Umar bin Khattab itu presiden Pak, presiden, bahkan di atasnya presiden. Jadi Umar bin Khattab itu akan membuat impres, kepres, supaya orang-orang yang kaya yang nggak mau haji akan ditarik pajak. Dari pajak, bayar. Nah, itu. Nah, sementara orang Islam pada umumnya bebas pajak, nggak bayar upeti, nggak bayar jizyah, ya. Jadi pajak itu bahasa Arabnya jizyah, Jadi jizyah atau upeti atau pajak itu hanya dikenakan kepada orang-orang non-Islam, ya. Kalau yang Muslim tidak kena pajak, bebas, nol rupiah, ya. Nah, tapi orang-orang Muslim yang malas berhaji padahal kaya akan ditarik pajak, ya. Berarti orang-orang Muslim yang kaya dan tidak mau berhaji disetarakan dengan non-Islam. Ngeri kan? Ngeri. Ini Umar loh. Umar itu siapa? Nabi mengatakan, seandainya ada nabi lagi setelahku, seandainya, kalau diperbolehkan, seandainya Umarlah orangnya. Itu kan hebat Bu, hebat itu Umar itu, nggak main-main. Istilahnya dalam tanda kutip calon nabi, ya. Ya walaupun nggak ada nabi lagi, nggak ada, sudah Nabi Muhammad penutup, ya, Nabi Muhammad penutup, ya. Seandainya ada lowongan nabi baru, dibuka lowongan nabi baru, Umar orangnya yang cocok, ya. Berarti Umar itu bukan orang sembarangan, orang hebat, ya. Kecerdasannya, ketakwaannya, ketegasannya, ya. Otaknya cerdas, ketakwaannya sering menangis kepada Allah, takwa dan tegas, ya. Nggak bisa disuap, nggak bisa Umar disuap, nggak bisa. Nah, inilah kata kunci yang perlu kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sudah kita bahas, haji merupakan rukun Islam, ya, rukun Islam. Yang kedua, ya namanya rukun, tiang, apabila tiangnya roboh
maka otomatis bangunannya roboh, otomatis. Ya. Tiang roboh, bangunan roboh, ya. Maka orang yang tidak mau haji, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, berarti dia menghancurkan agamanya. Agamanya hancur, roboh. Ya. Kalau rumah yang roboh, namanya bukan rumah. Rumah yang roboh namanya bukan rumah, namanya puing. Ya, ada puing, nah itu puing namanya. Kalau rumah itu nggak roboh, tegak. Ya. Nah, sama dengan agama. Kalau tiangnya rusak karena nggak mau menjalankan rukun Islam, maka sebenarnya dia nggak punya agama, habis agamanya. Ya. Udah roboh, ya. Orang yang sudah mampu berhaji dan tidak menunaikannya hingga mati, maka ia akan menyesal selama-lamanya. Ya. Menyesal selama-lamanya. Ini sudah sering saya sampaikan, tiap tahun saya sampaikan, ada seorang dosen merehab rumahnya. Rumahnya direhab, direnovasi lah. Nah, sudah menjadi kebiasaan para tukang, ini hebatnya tukang, Pak, hebatnya para tukang. Itu merayu yang punya rumah. Pak dosen, masa rumah kayak gini aja, tambah ininya. Ini kalau tambah begini bagus nih, tambah ininya bagus. Itulah supaya dia dapat loka terus, ya, dapat pekerjaan terus. Ya. Kalau tukang nggak bisa ngomong, diem aja, ya wis, bon, ini bayar pulang. Tuh tukang yang kurang pintar merayu. Nah ini tukang yang benar itu pintar merayu, tapi lama-lama menyesatkan. Ya. Pak dosen, masa rumahnya dosen kayak gini, ini tambah ininya, akhirnya dia tertipu, terpengaruh. Nah, dia punya uang, tapi uangnya uang tabungan haji. Akhirnya uang tabungan haji diambil untuk renovasi rumah. Setelah rumahnya direnov bagus, dia meninggal dunia, mati belum haji, ya. Nah, itu menyesal selama-lamanya. Maka barang siapa saja yang mendengarkan suara ini, yang sudah mampu segera setor, ya, DP haji 25 juta rupiah, ya. Insya Allah belum naik lah, insya Allah belum naik, masih 25 juta. Nah ini kesimpulan kita, haji adalah sebaik-baik jihad, terutama bagi cewek, bagi perempuan. Haji adalah sebaik-baik amal. Tidak ada balasan bagi yang melaksanakan haji mabrur. Harus ada kata-kata mabrurnya ini. Harus ada kata-kata mabrurnya. Ini yang ngetik kurang teliti nih, yang ngetik. Ya. Tidak ada balasan bagi yang memiliki haji mabrur di sini nih, kecuali surga. Karena dalam hadisnya jelas kan, ya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, ya. Sebab kalau tidak mabrur, nanti pulang haji tidak ada revolusi. Ya, pulang haji biasa-biasa aja, podo karo biyen. Ya, sama aja dengan dulu. Dulu main cewek-cewek, pulang haji masih main cewek. Dulu korupsi, pulang haji masih korupsi. Dulu malas ke masjid, pulang haji masih malas ke masjid. Berarti nggak ada revolusi tuh. Nah, itu kasihan, ya, kasihan. Udah ngeluarkan uang banyak, capek, pegel, akhirnya nggak dapat. Ya. Haji akan menghapus semua dosa seorang hamba. Semua dosa akan dihapus. Ya. Maka pada saat haji itu, di samping dosa-dosa kecil kita otomatis rontok, otomatis ya Bu ya, dosa-dosa kecil kita otomatis rontok, juga kita bertobat, ya, terutama di padang Arafah, bertobat, ya. Janjilah kepada Allah akan berhenti terhadap semua jenis dosa-dosa besar. Nanti bapak-bapak kalau bisa bertobat dan revolusi, bapak-bapak akan sering meneteskan air mata. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ternyata perjalanan haji saya membekas, ya. Tadinya saya rajin berbuat maksiat, sekarang saya jijik, saya tidak mau mendengar lagi
Nah, itu berarti udah membekas ya. Bekas, bagus itu. Orang yang berhaji dan pulang ke tanah air akan seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu yang tadi ya, yang terakhir yang tadi saya sampaikan, dengan catatan hajinya tidak dikotori oleh yang merusak haji, ya, tidak dikotori oleh yang merusak haji. Doa yang paling baik adalah doa di padang Arafah. Ini kesimpulan saja, Bu. Ini kesimpulan. Yang dari awal tadi saya bicara, ini kesimpulannya. Ya. Bagaimana mendapatkan haji yang mabrur? Yang pertama, kerjakan semua ibadah dengan ikhlas. Kapan? Mulai sekarang. Ya. Mulai sekarang. Sekarang Bapak Ibu sholat, puasa Senin Kamis maksudnya. Bagi yang kuat, kalau yang nggak kuat ya nggak usah. Puasa, sholat, kemudian bayar zakat, kemudian ke masjid, ngaji, baca Quran, itu karena Allah, ya, karena Allah, ikhlas. Mulai sekarang, ibadah apapun, ya, ibadah apapun lakukan karena ingin mencari ridho Allah, bukan ingin mencari pujian, ya. Bukan ingin mencari pujian dari manusia, ya. Ikhlas. Yang kedua, ibadah apa saja harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan ibadah. Ilmu pengetahuan ibadah. Dari mana? Dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi bersabda, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan satu amal ibadah, satu, Bu, bukan dua, bukan tiga, satu. Man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan satu amal ibadah, laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada tuntunannya, tidak ada petunjuknya dari Nabi, fahuwa raddun, maka tertolak. Fahuwa raddun, tertolak, ya. Jadi ibadah yang ngarang-ngarang, sakar PDW, saya naik wudel, maka ibadah itu tertolak. Ya, maka harus berdasarkan ilmu. Kemudian pelajari manasik haji dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya, Insya Allah yang akan disampaikan di Yayasan An-Namirah ini adalah maksimal mungkin mendekati sunnah Nabi. Ya. Kemudian haji mabrur milik semua orang yang berusaha meraihnya. Jadi haji mabrur itu bukan miliknya Pak Kiai, miliknya ulama, ustadz, bukan. Haji yang mabrur itu milik semua orang yang berusaha meraihnya. Ayo Bapak Ibu kita meraih, ya, meraih mendapatkan haji yang mabrur. Ya. Siapapun bisa, siapapun bisa. Selamat belajar, selamat mengikuti manasik haji An-Namirah. Bersama kami berhaji secara mandiri, bersama kami menghidupkan sunnah Nabi. Ya. Kenapa dikatakan secara mandiri? Karena dalam praktek kenyataan di Tanah Suci nanti itu kita harus sudah punya bekal yang kuat tentang tata cara berhaji dan umroh, ya. Tidak mengandalkan si A, si B, si C, tidak, ya. Karena pembimbingan haji di Tanah Suci itu hanya lip service, ya. Lip service artinya apa? Itu hanya untuk menarik jamaah saja. Masuk yayasan ini enak, di sini nanti akan dibimbing di Tanah Suci. Dalam prakteknya no, ya. Kenapa? Di Tanah Suci itu kita jutaan orang kumpul, Bu, kumpul, ya. Boro-boro satu kloter, satu rombongan itu yang satu regu aja, satu regu cuma 10 orang, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu regu aja nanti di depan Ka'bah buyar, pisah masing-masing. Nah kalau kita di depan Ka'bah itu buyar, pisah masing-masing, kalau kita tidak ikut manasik, bengong. Nah, itu
Bengong. Akhirnya ketika ditanya, ibu sampun tawaf, sampun. Ping piro? 6. Wah, baru 6. Tawafnya baru 6, baru 6 keliling. Itu gak sah. Gak sah. Harus 7 keliling ya. Itulah kalau kita tidak punya ilmu. Maka yang benar itu yayasan apapun yang kita masuki tetap kita harus mandiri. Artinya apa? Setiap pribadi harus punya ilmu yang benar. Carane umroh piye, carane tawaf piye, caranya sa'i gimana. Harus paham mana yang wajib dibaca, mana yang sunnah. Kalau yang sunnah kan boleh ditinggalkan. Oh ini sunnah, ini sunnah saya nggak hafal, tinggal aja. Tapi kalau oh ini wajib harus perhatikan. Misalnya tawaf harus mengelilingi Ka'bah 7 kali. Itu wajib itu. Kalau mengelilinginya hanya 5, batal, nggak laku. Harus 7 kali putaran. Kemudian tawaf Ka'bahnya harus di sebelah kiri. Ya. Ini Ka'bah ya, sebelah kiri kita gitu. Jadi jalannya gini. Jalannya gini. Ya. Nggak boleh Ka'bahnya sebelah kanan gini, Ka'bahnya sebelah kanan. Muter ngene gini. Ya, nggak boleh. Nah, itu wajib, ya. Apalagi bacaan-bacaannya. Bacaan-bacaan tawaf itu nggak ada yang wajib, kecuali niat awal saja. Niat awal, Bismillahi Allahu Akbar, habis itu keliling. Nah saat keliling bacaannya sunnah semua, sunnah. Tidak ada kewajiban atau keharusan putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini, putaran ketiga baca ini, itu nggak ada. Nggak ada ketentuan dari Nabi seperti itu, nggak ada. Jadi silakan bebas membaca apa saja, yang penting ucapannya zikir kepada Allah. Bisa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, bisa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, bisa. Silakan aja yang Bapak paling kuasai mana, yang paling hafal mana. Udah pegang itu. Yang penting aku berputar mengelilingi Ka'bah, diawali dari Hajar Aswad dengan tangan mengangkat begini, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, langsung muter. Ya. Nah, kalau sudah 7 kali berarti sah tawafnya, sah. Ya. Nah, kalau nggak pernah ikut manasik, tahu-tahu, Mbah, sampun tawaf dereng, bun, pinten 6, kurang. Kalau baru 6 kurang. Ya. Nah, maka kalau yang sudah sepuh-sepuh seperti beliau, ya harus digandeng, ya, digandeng. Jadi sekali lagi, nggak mungkin seorang pembimbing akan membimbing jamaah sebanyak 40 orang, dempet terus begini, dempet, ya, seperti nasi dalam lontong atau kupat. Pernah lihat kupat belum, Pak? Lontong, kan nasinya dempet gini ya, nggak mungkin lah. Pasti nanti nasinya seperti nasi Padang, ya, tabur. Ah, ya. Kita ini nanti tabur di depan Ka'bah, tabur, ya. Maka suami istri saling bergandengan, ya. Kalau suami istri bergandengan, ya yang dipegang ininya lah kainnya dipegang gini, nah gitu. Jangan yang dipegang jangan kulitnya, takutnya nanti timbul syahwat, ya. Bukannya tawaf malah pikirannya melayang kemana-mana. Jadi kalau misalnya mau pegangan suami istri, yang dipegang kainnya gini, ya. Jadi bilang sama istri, kamu pegang lengan saya. Ah, itu ya. Jadi si istri pegang lengannya atau pegang apanya ya, jangan langsung kulitnya, jangan. Syukur-syukur di kain ihram itu kan nanti ada di belakangnya ada kayak ekor gitu ya, bisa kita pegang. Ya. Jadi suami istri aja bisa tabur, Pak Bu. Suami istri itu bisa lepas karena manusia ratusan ribu di depan Ka'bah. Ya. Apalagi pada musim haji itu rapat, Pak. Manusia di depan Ka'bah itu rapat. Ya. Jadi teori oke, tapi dalam praktek di lapangan no.
Tidak ada kisahnya seorang pembimbing yang akan menemani jamaahnya kumpul seperti kumpulnya nasi dalam ketupat atau dalam lontong, rapat begini. Tidak ada. Mesti tabur dia. Seperti nasi Padang, tabur. Kalau nasi Padang kan tabur. Ya. Jadi makanya setiap pribadi harus tahu cara umroh. Cara umroh satu, mengelilingi Ka'bah 7 kali, diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri dari Hajar Aswad. Kemudian nanti sampai sudut tertentu, namanya sudut rukun Yamani, kita membaca doa yang ringan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, ya. Rukun itu artinya tiang, ya. Jadi Ka'bah itu kan kotak, Pak ya. Ka'bah itu kotak ya. Kotak kayak gini, kotak. Kotak itu sudutnya 4, ya. Kotak sudutnya 4. Nah, sudut pertama namanya Hajar Aswad yang ada batunya. Kemudian setelah Hajar Aswad, Hajar Aswad apa? Rukun Irak, ya. Kemudian satu lagi setelah rukun Iraki, rukun Syam. Nah, baru terakhir rukun Yaman, ya. Jadi itu. Jadi yang pertama namanya Hajar Aswad, yang kedua namanya Irak, yang ketiga namanya Syam, yang keempat namanya Yamani. Ada batiang, ya. Nanti kita praktek ya di Islamic Center. Lebih jelas. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keutamaan tadi, jadi saya pernah mendengar bahwa keutamaan orang yang meninggal di tanah suci, apalagi pada tanah suci itu jaminannya surga. Itu memang dasarnya. Kemudian terkait dengan doa juga, apakah diperkenankan atau mungkin ada tuntunan bahwa orang boleh berdoa supaya diwafatkan di sana? Ya. Ya, kalau hadis ataupun dasar tentang mati di tanah suci itu saya belum menemukan. Tetapi secara akal sehat, secara logika, kalau kita meninggal di tanah suci, maka yang menyolati kita bukan hanya 40 orang, ya, tapi ratusan ribu, bahkan jutaan yang menyolati jenazah kita, ya. Nah, masa sih yang sholat jutaan orang itu nggak ada yang terkabul satupun? Pasti ada yang terkabul lah, minimal doa dari imam kan, imam Masjidil Haram atau imam Masjid Nabawi. Nah itu ya, disitulah keuntungannya. Sehingga doa sholat jenazah itu kan bagus sekali, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia, berilah kasih sayang, ya Allah, tempatkanlah dia di tempat yang baik, gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, gantilah tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang lebih baik, gantilah istrinya atau suaminya dengan pasangan yang lebih baik, masukkanlah ke dalam surga, bersihkanlah dosanya dengan air, dengan salju, dan hindarilah dari api neraka. Itu semuanya bagus semua doanya. Nah itu kalau dikabulkan kan otomatis kita surga, otomatis ya. Nah itulah. Nah apalagi kita dimakamkan satu makam, kalau di Masjid Nabawi itu namanya kuburan Baqi', ya. Jadi kuburan di samping Masjid Nabawi namanya Baqi'. Nah di Baqi' itu rata-rata para sahabat dikubur di situ, ya. Berarti di alam kuburnya kita bertetanggaan dengan para sahabat Nabi, ya. Ya walaupun kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya, nggak mungkin saling SMS-an, WA itu nggak mungkin. Ya namanya udah meninggal, ya. Nah itu jadi secara logika kita akan didoakan
ya, terutama doa sholat jenazah oleh ratusan ribu manusia seluruh dunia, ya, bahkan bukan ratusan ribu, jutaan, ya. Nah, maka sangat bagus dan sangat mulia kalau bisa meninggal di tanah suci. Yang dilarang dalam Islam itu kita minta mati, nggak boleh. Misalnya kita hidup di dunia udah pusing, ya, pusing mikirin pajak banyak betul, antri solar panjang kayak ular, kemudian setiap bulan ditagih rekening ini, bayar listrik, bayar token, pusing. Ah, saya mati aja. Nah, minta mati nggak boleh, nggak boleh. Minta mati nggak boleh. Atau sakit yang nggak sembuh-sembuh, sakit misalnya sudah ke rumah sakit, seluruh rumah sakit sudah dicoba semua, akhirnya ngeletak di rumah dalam keadaan nggak bisa bangun, ya, sampai kulitnya lecet karena terbaring terus. Belum berdoa, ya Allah saya minta mati, nah, itu nggak boleh, ya. Berdoa minta mati nggak boleh. Tapi kalau berdoa, ya Allah seandainya saya wafatkanlah di tanah suci, itu boleh. Kan kita minta tempatnya doang, ya. Matinya kapan nggak tahu, pokoknya di tempat di tanah suci. Bisa jadi wafatnya waktu umroh, bisa jadi wafatnya waktu haji, bisa jadi, kan kalau umroh kan bisa berkali-kali kan, bisa berkali-kali. Nah, jadi kalau minta wafat di tanah suci boleh. Tapi kalau minta mati karena tekanan ekonomi, tekanan penyakit itu nggak boleh, ya. Gitu Pak, ya. Jadi sementara jawabannya itu cukup, ya. Kalau cukup, sekarang jam berapa? Jam 11, ya. Kita cukup, ya Mas, ya. Cukup dulu, insya Allah. Mudah-mudahan acara kita diberkahi Allah. Sekarang tadi mulainya jam 9:15, ya, 9:15 sampai 10:15, berarti sejam setengah. Jadi saya sudah menyampaikan manasik sejam setengah, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.